Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asewana ca palanang panditanang ca sewana. Puja ca pujaniyanang petang manggalamu tammanti. Tidak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, dan menghormat mereka yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pemimpin puja bakti yang saya hormati, ya, para romo, ramani, pandita, serta Ibu Bapak, saudara-saudari semua yang berbahagia. Kembali pada minggu pagi hari ini, ya, kita bersama-sama ya, melakukan jasa kebajikan, ya, bersama-sama melakukan kebaikan dengan laku puja bakti, ya, setiap hari Minggu, ya, dan hari-hari lainnya, ya, di mana Wiradharma Cakajaya ini, ya, menjadi tempat untuk belajar dhamma, ya, ya, menuju pada ya, perkembangan batin ya, yang lebih baik. Kesempatan yang baik pada pagi hari ini, ya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Semuanya sehat, ya? Ya, sehat. Sehat, Bante. Habis leburan. Hingga pada seger-seger kelihatannya. Bantenya yang nggak seger, ya. Ya, kesempatan pada pagi hari ini, ya, seperti yang sudah tertera di dalam lembaran artikel yang sudah Anda semuanya pegang, ya. Nah, itulah artikel atau pembahasan yang akan saya sampaikan. Ya, di situ tertera, ya, ada temanya, yaitu pengaruh pergaulan membentuk perilaku seseorang. Ya, jadi dalam bergaul ini, ya, tentunya akan membawa pada perubahan atau membawa pada pengaruh terhadap diri kita. Ya, wajar kita sebagai manusia, ya, sering disebut sebagai makhluk sosial. Ya, sebagai makhluk sosial, ya, hidup berdampingan satu sama lain. Ya, seperti halnya sekarang kita berkumpul di sini, ya, ini seperti halnya kita sedang bergaul, hidup berdampingan. Ya, antara seseorang dengan orang lain, antara individu dengan individu yang lain. Begitu. Jadi kita sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri. Meskipun, ya, seperti halnya saya, ya, sebagai seorang pertapa juga, ya, tidak lepas dari yang namanya pergaulan. Gitu. Ya, antara pergaulan antara sesama biku, ya, seperti halnya besok, ya, besok hari Senin 24 Juni, ya, itu ada ujian winaya, ada pesamuan. Nah, di situ kita ketemu, ya, dengan para bante, ya, yang senior dengan para biku yang junior, gitu. Nah, di situ juga bisa disebut dengan pergaulan, ya, ya, entah sebagai kalyanamita, ya, atau persahabatan yang baik, atau dengan para perumah tangga, ya, di mana para perumah tangga ini adalah sebagai penyokong. Ya, kalau tidak ada perumah tangga, ya, para bantenya kan tidak bekerja, ya. Nanti kalau tidak ada yang ngasih makan, bantenya pulang nanti. Ya, kalau pulang sebentar gak apa-apa, kalau pulang selamanya, nah ini yang repot. Ya, begitu. Ya, maka dari itu, karena masih ada umat yang menyokong, ya, kehidupan para biku, para pertapa, ya, kami para biku, ya, masih, ya, menggunakan jubah, masih memiliki, ya, kepala yang gundul, ya, begitu, sebagai bentuk pelepasan. Ya, Ibu, Bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dari pergaulan inilah maka kita akan terpengaruh, ya,
Maka dari itu kita bisa melihat seseorang itu dari caranya bergaul. Ya, dengan siapa dia bergaul, ya sifatnya itu ya bisa tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda. Apalagi kalau seperti halnya di dalam suta-suta itu. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang buruk, nah itu seperti halnya daging atau ikan yang busuk dibungkus dengan rumput kusa. Ya, rumput kusa kalau saya mengartikan, sepengetahuan saya itu rumput kusa adalah rumput ilalang. Ya. Maka rumput ilalang atau rumput kusa ini juga akan berbau busuk karena daging busuk itu sendiri atau ikan busuk itu yang dibungkus dengan rumput kusa itu. Ya, kemudian ibu bapak saudara-saudari semuanya, dari pergaulan inilah kita juga bisa mendapatkan atau menemukan inspirasi. Ya, menemukan inspirasi sehingga kita bisa muncul ide-ide, ya, muncul inovasi-inovasi. Ya. Nah, maka dari itu dalam hal spiritual atau dalam hal duniawi, ya, dengan pertemanan ini juga sesungguhnya membawa manfaat. Ya, juga sesungguhnya membawa kerugian, gitu. Ya, tergantung kita mau memiliki teman yang baik atau teman yang buruk, begitu. Ya, dari pergaulan juga kita bisa menemukan pengertian yang belum pernah kita pelajari. Ya. Nah, mungkin di sini ada para umat yang mungkin baru hadir atau baru datang ke Wihara Dhammacakka, baru ikut kebaktian, yang dulunya tidak tahu ya tentang Pancasila Buddhis. Apa sih tadi? Kok ada permohonan Pancasila Buddhis? Nah, sekarang dikasih tahu karena tadi tidak diartikan. Ya, nah, bagi yang belum tahu, ya Pancasila Buddhis yaitu ya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Ketiga, bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila atau selingkuh. Jadi harus setia sama pasangan sendiri. Keempat, bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Segala bentuk ucapan yang tidak benar, nah ini pelanggaran sila keempat. Dan bertekad melatih diri menghindari makanan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, atau beralkohol atau yang membawa pada lemahnya kesadaran, mabuk. Itu. Nah, dari pergaulan seperti ini maka ya, Anda kan datang ke sini, ya seperti halnya kan biasanya diajak oleh temannya. Nah, itu kan pergaulan. Nah, maka dari pergaulan itu bisa mendapatkan pengertian yang belum pernah dipelajari. Nah, kemudian dari bergaul juga kita bisa mendapatkan atau menemukan motivasi. Ya. Nah, dari cerita-cerita temannya sendiri atau cerita-cerita dari teman-teman yang lain, ya. Kalau datang ke sini kan tidak ketemu hanya satu orang, nih, ratusan orang di sini ya. Begitu. Seperti lautan manusia di sini ya. Nah, kalau saya lihat memandang di atas, wah, manusianya sangat banyak, ya, orangnya sangat banyak. Begitu. Ya. Ya, pada umumnya ya, pergaulan itu ada dua macam. Seperti yang tadi sudah saya singgung, yaitu ada pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Ya. Sesungguhnya ini kalau tidak dijelaskan, sesungguhnya ibu bapak sudah tahu ya, mana pergaulan baik, mana pergaulan buruk. Ya, gitu. Ya, tetapi sebagai penambahan, ya sebagai penambahan ilmu bisa dibilang begitu, ya. Nah, maka ini perlu disampaikan. Pergaulan baik yaitu pergaulan yang mendukung pada, ya, menuju pada ya, hal-hal yang baik, kemajuan-kemajuan yang baik. Itu. Entah dalam hal spiritual atau dalam hal-hal duniawi. Ya, itu pergaulan yang baik. Ya, seperti halnya kalau kita memiliki pergaulan yang baik dalam hal spiritual. Nah, kita bisa berteman datang ke Wihara Dhammacakka Jaya. Setiap hari Rabu, Kamis, Jumat itu ada meditasi. Nah, ini berguna untuk spiritual. Ya. Berguna untuk spiritual supaya apa? Supaya batin kita itu lebih tenang. Karena dalam kehidupan sehari-hari, ya, pikiran kita itu ya beranak pinak.
bahkan sampai bercucu, ya, begitu. Jadi bercabang-cabang sangat banyak. Ya, maka kesempatan yang baik, karena memiliki teman dalam pergaulan, ya, ibu bapak, saudara-saudari semuanya bisa hadir ke Wihara Dhamma Cakra Jaya setiap hari Rabu, Kamis, Jumat untuk meditasi. Selasa ada Dhamma kelas, ya. Terus hari-hari Sabtu atau hari Jumat atau Minggu sore, nanti juga ada puja bakti juga, ya, dan ada ceramah Dhamma, begitu. Dari pergaulan seperti ini, ya, kita hadir di situ, ya, ini akan membawa banyak manfaat, ya, membawa pada perkembangan yang lebih baik dalam berbagai hal. Itu. Nah, kemudian pergaulan yang buruk. Nah, pergaulan yang buruk ini, ya, tentunya pergaulan yang membawa pada kemerosotan moral atau spiritual, atau dalam hal-hal duniawi ini juga membawa kemerosotan. Contoh, kita bergaul, nah ini yang masih ringan-ringan saja. Kalau seseorang itu kuliah atau sekolah di luar kota, kemudian ngekos atau ngontrak rumah. Nah, dalam satu kos-kosan itu mungkin satu kamar itu diisi 2 orang. Nah, diisi 2 orang. Orang itu, ya, 2 orang itu yang ada di dalam kamar itu berbeda-beda karakter, sifatnya, perilakunya. Ya. Hal yang paling kecil, ketika teman sebelahnya ini masih malas-malasan ketika bangun pagi, yang seharusnya ya bisa digunakan untuk, ya, kalau yang perempuan masak dulu sebelum pergi sekolah, atau ngapain saja, atau mempersiapkan apa yang dibutuhkan ketika di sekolahan. Tapi yang satunya ini kan malas-malasan. Kira-kira terpengaruh nggak? Sebelah masih tidur, kayaknya enak masih bertidur. Nah, karena bangun pagi-pagi itu, ya, itu seperti hanya kasur atau spring bed. Ketika pagi-pagi itu akan lebih terasa nyaman. Itu seolah-olah badan kita itu lengket sama spring bed, sama kasur. Padahal kasur yang semalam dengan yang sekarang ya masih kasur-kasur itu aja. Gitu. Tapi rasanya ketika pagi ini ada keistimewaan, ada spesial. Ya, spesialnya sesungguhnya karena Anda itu malas-malasan atau ngasih ngantuk. Begitu. Ya, maka dari itu, dengan kita memiliki pergaulan yang buruk, ya, dalam satu kamar seperti itu saja sudah menjadi contoh. Kalau temannya malas bangun, kita akan terpengaruh. Begitu. Jadi tidak mudah sesungguhnya. Kita perlu tekad. Ya. Teman sebelah masih malas-malasan, ya sudah, biarin. Ya, kita tetap bangun. Yang kesuksesan itu ada pada orang yang mau berusaha, orang yang bertekad. Begitu. Ya mungkin saja, tapi ya ada kemungkinan. Sebelahnya ini malas-malasan karena pinter, ya. Jadi meskipun malas-malasan, ya ujiannya kadang lebih tinggi, begitu. Siapa tahu. Tapi kalau yang lebih rendah, ya repot, biarin, ya. Risiko ditanggung masing-masing, begitu. Nah, kemudian di situ diterangkan di dalam artikel atau selebaran yang sudah Anda pegang masing-masing. Nah, di situ ada contoh pergaulan buruk yang terjadi di zaman Sang Buddha, ya, yang sudah tidak asing lagi. Ya, mungkin saja ibu bapak sudah hafal fasih, ya, di luar kepala. Ya, kalau tiba-tiba disuruh menceritakan bisa saja hafal. Ya, yang itu merupakan yang ada di dalam Dhammapada Atthakatha. Yaitu kisah Pangeran Ajatasattu. Ada yang pernah ketemu? Ada? Ya siapa tahu dulu kehidupan masa lampaunya pernah menjadi prajuritnya. Ya, itu. Nah, yaitu Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu karena salah dalam bergaul, nah, sehingga terhasut, terpengaruh oleh yang namanya Bante Dewa Datta. Jadi meskipun jadi bante belum tentu baik, ya, ya gitu. Nah, tapi tentunya ibu bapak meskipun menjadi bante, ya tidak selalu baik. Ya bagi yang laki-laki, ya coba saja jadi biku, enak nggak? Tuh. Coba latihan, ya minimal 2 minggu, ya. Apalagi kalau bapak-bapak sih sudah terlanjur punya istri, jadi ya
ya sudah lewat begitu. Nah, kalau dengar-dengar di Thailand kan ada tuh syarat seseorang ingin menikah minimal pernah menjadi biku. Ya kalau di Indonesia sini ya syarat untuk menikah ya bagi yang masih sendiri, masih single, minimal pernah jadi samanera. Gitu. Kalau yang perempuan minimal pernah menjadi atasilani. Syukur-syukur rambutnya digundul. Ya. Ya meskipun gundul ya itu kalau kita tetap menawan ya tetap menawan. Apa sebutannya? Gunawan. Gundul menawan. Begitu. Ya. Nah, maka dari itu ya kembali pada materi yang disampaikan bahwa Raja Ajatasattu ini terhasut oleh Bante Dewadatta. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya, karena terpengaruh sehingga ya, untuk mendapatkan tahta dari ayahnya sendiri, ya, ayahnya sendiri yaitu Raja Bimbisara. Ya. Nah, untuk mendapatkan tahtanya Raja Bimbisara ini disingkirkan. Tidak hanya disingkirkan, dilenyapkan. Ya, dilenyapkan supaya tahtanya ini jatuh kepada anaknya Pangeran Ajatasattu. Ya, padahal secara logikanya ya kalau Raja Bimbisara ini meninggal meskipun tidak dibunuh, ya, kerajaan itu ya pasti akan turun temurun, ya pasti akan didapatkan oleh Raja Ajatasattu. Ya, tetapi karena namanya terhasut, terpengaruh oleh Bante Dewadatta, ya maka Raja Ajatasattu ya memerintahkan bala tentaranya, ya, prajuritnya untuk menyiksa ayahnya sendiri sebagai seorang raja. Nah, padahal kalau di cerita lain, ya Raja Bimbisara adalah salah satu orang yang, ya seingat saya, sepengetahuan saya itu orang yang sudah mencapai kesucian Sotapanna, ya kesucian Sotapanna, tapi dibunuh oleh anaknya sendiri malah, ya gitu. Nah, disiksa lama kelamaan ya Raja Bimbisara ini meninggal. Nah, dijelaskan juga di dalam Samanya Palasutta, di situ juga diterangkan. Nah, jika seandainya Raja Ajatasattu ini tidak membunuh ayahnya, ya sesungguhnya Raja Ajatasattu ketika duduk, ya seperti halnya ibu bapak sekarang, ya ketika sedang duduk, ya, mendengarkan uraian dhamma dari Sang Buddha, ya Raja Ajatasattu seharusnya itu ya menjadi orang yang salah satunya ya mata dhammanya itu terbuka, mata dhammanya itu muncul, menjadi salah satu pemasok arus, ya menjadi pemasok arus yang tidak mungkin jatuh, yang berada pada sang jalan. Artinya seharusnya Raja Ajatasattu ini adalah orang yang pada saat itu ketika duduk mendengarkan uraian dhamma dari Sang Buddha itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya, Sotapanna. Ya. Jadi di zaman Sang Buddha ya maklum, ya jasa kebaikannya ya beliau-beliau itu sangat banyak. Jadi hanya mendengarkan saja bisa mencapai kesucian Sotapanna. Sedangkan kita meditasi bertahun-tahun. Umurnya ibu bapak berapa tahun nih rata-rata? 45, 50 ya. Ya. Udah mencapai belum? Nanti kalau sudah mencapai, ngobrol-ngobrol sama saya, sharing boleh. Ya, biar saya juga termotivasi. Ya. Begitu. Ya, maka dari itu, ya Raja Ajatasattu ya, sudah membunuh ayahnya sendiri, ya sehingga yang seharusnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ya maka tidak mendapatkan kesucian itu. Ya. Nah, pergaulan demikianlah yang sesungguhnya pergaulan yang membawa pada kerugian, membawa pada penderitaan di kehidupan saat ini dan kehidupan masa mendatang. Kerugian di kehidupan saat ini dikisahkan, diceritakan, ya. Ya, Raja Ajatasattu, ya, kan sudah dibunuh nih Raja Bimbisaranya, berarti sudah menjadi raja. Ya, tadi kan pangeran, nah sekarang sudah menjadi raja. Nah, Raja Ajatasattu, ya, setelah membunuh ayahnya sendiri, Raja Bimbisara, ya, dikisahkan sebelum bertemu dengan Sang Buddha, itu sepanjang hari tidak bisa tidur. Ya. Saya rasa mungkin karena merasa bersalah, ya,
merasa bersalah, meskipun terhasut mungkin ada rasa bersalah tetap begitu. Ya, sebelum ketemu Sang Buddha. Ya, kemudian ketika sudah bertemu Sang Buddha, mendengarkan uraian Dhamma dari Sang Buddha, ya, maka sang Raja Ajatasattu ini menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, yaitu membunuh ayahnya sendiri. Ketika sudah menyesali, mengakui, ya, memohon di hadapan Sang Buddha, ya, mengakui kesalahan yang sudah dilakukan, ya, menyesali kesalahan yang sudah dilakukan, ya, sehingga dijelaskan Raja Ajatasattu ini, ya, yang seharusnya, ya, ketika meninggal ini harusnya jatuh ke alam yang paling menderita, ya, itu karena membunuh salah satu, ya, pelanggaran berat, ya, membunuh seorang ayah, ya, membunuh seorang ayah ini salah satu dari pelanggaran berat, gitu, ya, yang seharusnya masuk ke neraka Awici, tetapi karena sudah menyesali, mengakui kesalahannya, ya, mungkin ada rasa sangwega, mungkin bisa dibilang begitu, ya, menghadap ke Sang Buddha, maka Raja Ajatasattu, ya, diceritakan di situ, ya, apa disebutnya di situ, dipotong atau dicegah, ya, dicegah oleh karmanya, ya, dicegah oleh karmanya sendiri, sehingga yang terjadi ketika Raja Ajatasattu meninggal, tidak jadi jatuh ke neraka Awici, gitu. Coba kalau tadi tidak menyesali, tidak ketemu Sang Buddha, mungkin Raja Ajatasattu nyampe sekarang mungkin masih di alam menderita di neraka Awici. Nah, maka dari itu memiliki pergaulan yang salah, memiliki pergaulan yang buruk, ini menyebabkan, ya, penderitaan di kehidupan saat ini, atau kerugian di saat ini, ya, dan kerugian di masa mendatang, atau penderitaan di masa mendatang. Seperti halnya Raja Ajatasattu. Seharusnya di kehidupan saat ini Raja Ajatasattu bisa mencapai kesucian Sotapanna, tapi karena sudah membunuh, ya, boro-boro mencapai Sotapanna. Untung-untung tidak sampai jatuh ke alam Awici, begitu. Nah, coba kalau tidak ketemu Sang Buddha, jatuhlah ke alam neraka Awici, alam menderita di masa yang akan datang, begitu. Maka berhati-hatilah dalam bergaul. Nah, kemudian, contoh di situ ada lagi contoh yang baik, ya, ada contoh buruk, ada contoh baik. Nah, contoh yang baik itu, ya, kisah dari Upasaka Upatissa dan Upasaka Kolita, ya, di mana Upasaka Upatissa dan Kolita ini, ya, adalah bentuk suatu persahabatan, begitu, yang sangat baik, sangat bagus untuk dijadikan contoh, ya, di mana Upatissa dan Kolita ini, ya, dalam perjalanannya di spiritual, ya, meskipun tidak diajari, ya, Upatissa dan Kolita ini mencari dhamma sejati, ya, mencari dhamma sejati. Nah, dan di sini dikisahkan, Upatissa dan Kolita adalah orang yang saling berbagi, ya, saling mendukung, begitu. Saling berusaha untuk menemukan dan berbagi satu sama lain, ya, itu. Jadi ketika Kolita dan Upatissa ini sebelum berpisah untuk mencari dhamma sejati, karena sesungguhnya Upatissa dan Kolita ini sebelumnya adalah murid dari guru keyakinan lain, ajaran lain. Ya, kalau tidak salah Sanjaya Balataputa, itu. Ya, tapi tidak puas, ya, Upatissa dan Kolita tidak puas berguru kepada Sanjaya, sehingga Kolita dan Upatissa ini mencari dhamma yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Singkat cerita, ketika akan berpisah, ya, Kolita dan Upatissa ini melakukan kesepakatan bahwasanya nanti siapa yang menemukan dhamma sejati lebih dulu, maka harus memberitahu satu sama lain, ya. Nah, di sini yang menemukan terlebih dahulu adalah
Upatisa yang bertemu dengan Bante Asaji. Ya, Bante Asaji. Jadi Upatisa dikisahkan di situ, ya, terpukau ketika melihat Bante Asaji yang wajahnya itu cerah, ya, sampai ditanya, siapakah gurunya Bante? Begitu. Ya, mendekat bertanya, siapa guru Bante? Ya, siapakah gurumu? Seperti halnya seperti itulah. Itu. Ya, Bante Asaji ya menyampaikan, ya, guru Bante Asaji adalah Sang Buddha. Gitu. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Nah, berkenaan dengan ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha, ya, Bante Asaji hanya menyampaikan 2 potong kalimat. Ya, yang ini bagian dari 4 kebenaran mulia. Ya, Bante Asaji hanya menyampaikan suatu kejadian. Ya, itu terjadi ada sebabnya. Jadi setiap akibat itu ada sebabnya. Hanya menyampaikan itu saja. Upatisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian pertama. Itu. Ya, maka dari itu, ya, diceritakan tadi bahwa ya memang di kehidupan zaman Sang Buddha itu orang-orangnya itu memiliki timbunan jasa kebajikan yang sangat banyak. Sehingga hanya 2 patah kata, 2 kalimat saja, ya, maka ya, bisa mencapai kesucian Sotapanna. Ya, kemudian ya, setelah mencapai Sotapanna, Upatisa ini mencari temannya, ya, kan saling berbagi, ya, saling berbagi, saling mendukung. Nah, ketika mencari temannya, ketemu, nah, Upatisa juga menyampaikan apa yang disampaikan, yang diucapkan oleh Bante Asaji berkenaan dengan 2 kalimat tadi, ya, yang bagian dari 4 kebenaran mulia. Ya, bahwa setiap akibat itu ada sebabnya. Nah, Sang Buddha ini juga memberikan, ya, pengetahuannya, begitu, menyampaikan sebabnya apa. Nah, maka dari itu, nah, seketika juga Kolita dikisahkan di situ mencapai kesucian Sotapanna juga, seperti halnya Upatisa. Nah, begitu. Ya, maka dari itu, ya, setelah keduanya ini sudah mencapai kesucian Sotapanna sama-sama, ya, Upatisa sesungguhnya sebelumnya itu ketika bertemu Bante Asaji, ya, sudah bertanya, ya, yang disebut gurunya atau Sang Buddha di sini, ya, nah, itu sedang berada di mana, gitu. Nah, ketika sudah diketahui tempat tinggalnya mungkin, ya, saya lupa, ya, ketika itu Sang Buddha sedang di mana, nah, maka Upatisa dan Kolita beserta dengan 1250 pengikutnya, nah, ini pergi menemui Sang Buddha. Nah, ketika menemui Sang Buddha di sana, ya, 1250 pengikutnya ini dan Kolita juga Upatisa ini, ya, menghadap lalu memohon untuk masuk pada pesamuan biku. Ya, tahu Upatisa dan Kolita setelah menjadi biku siapa namanya? Tahu nggak Upatisa sama Kolita setelah menjadi biku? Lah ini Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Ini Bante Sariputta masa kecilnya ini namanya adalah Upatisa, gitu. Ya, karena namanya Sari, maka disebut, namanya depannya Sari. Anaknya ibu Sari, disebutnya Sariputta, gitu. Nah, mirip dengan namanya ibu saya, tapi ini bukan promosi, ya. Nama ibu saya kan namanya Sarti. Nah, sesungguhnya saya kalau jadi biku bisa disebut, ya, namanya kan ibunya Sarti, saya kan putranya, jadi Sarti putra. Kalau itu Sari Puta, gitu. Nah, tetapi beda dengan Kolita, ya. Nah, Kolita ini adalah nama suku kalau tidak salah, nama suku. Jadi masa kecilnya dinamain Kolita, namanya Kolita. Kemudian ketika menjadi biku, sukunya namanya Mogali. Nah, jadi ketika menjadi biku, ya, Kolita ini dinamai sebagai Moggallana. Ya, sesungguhnya beliau berdua ini, ya, Upatisa adalah orang yang unggul dalam kebijaksanaannya. Ya, kalau Moggallana adalah Bante atau orang yang unggul dalam kesaktian, gitu. Ya, tinggal ibu bapak mau pilih yang mana, mau jadi yang mana. Ya, ya, harus punya tekad seperti itu.
ya, supaya memiliki motivasi, begitu. Nah, maka dari itu, dari cerita Sariputta dan Moggallana ini, ya, kita sesungguhnya hendaknya memiliki, ya, inspirasi, motivasi, ya, seperti halnya Sariputta dan Moggallana. Sesungguhnya kita juga bisa menjadi seperti beliau, begitu. Maka dari itu, ya, Bhante Sariputta dan Bhante Moggallana, persahabatannya ini perlu dijadikan contoh, begitu, yang sangat baik. Itu, ya, tinggal ibu bapak mau cocoknya sama siapa, ya, ibu bapak yang mengatur masing-masing. Ya, begitu. Ya, setelah mengetahui, ya, pengaruh dari pergaulan yang terjadi, ya, entah pergaulan baik sama atau pergaulan buruk. Nah, setelah mengetahui hal itu, maka hendaknya kita harus tahu, ya, pergaulan semacam apa, seperti apa yang seharusnya kita miliki, dan pergaulan seperti apa yang hendaknya kita hindari, begitu. Ya, kemudian, ya, ini ada di dalam Anguttara Nikaya Tika Nipata. Tika Nipata berarti kelompok 3, ya, berkenaan dengan Puggala Wagga, ya, tentang orang, tentang manusia, yaitu Sewitaba Sutta. Ya. Sewitaba Sutta ini, ya, adalah sutta yang menjelaskan tentang pergaulan di dalam pertemanan atau pertemanan di dalam pergaulan, gitu. Nah, di situ dijelaskan ada 3 orang atau 3 jenis manusia yang ada di dunia ini. Jenis yang pertama itu adalah orang yang tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh dilayani, dan tidak boleh dihormati. Ya, saya baca aja deh. Ada orang yang tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti, dan tidak boleh dilayani. Itu yang pertama. Kedua, ada orang yang harus dijadikan teman, harus diikuti, dan harus dilayani. Ya. Ketiga, ada orang yang harus dijadikan teman, harus diikuti, dan harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Ya. Apakah jenis orang yang pertama yang tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti, ya, dan tidak boleh dilayani? Nah, di sini teman, ya, kalau kita punya teman gitu, teman kita itu adalah teman yang lebih rendah. Rendah bukan berarti pendek jasmaninya. Ya, rendah di sini adalah orang yang moralnya rendah, sering melanggar Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis saja yang sebagai dasar dilanggar, apalagi kalau menjadi biku. 227 itu, ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang kecil-kecil, loh, bisa saja diterjang, gitu. Ya, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat ini, ya, orang yang patut dihindari adalah orang yang minimal Pancasila Buddhisnya itu dilanggar, gitu. Nah, ini patut dihindari. Tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti, dan tidak boleh dilayani, kecuali demi rasa simpati dan belas kasihan. Ya, meskipun memiliki rasa simpati dan belas kasihan, juga jangan terlalu dekat. Ya, karena efeknya, dampaknya, ketika kita memiliki teman yang buruk, meskipun kita hanya simpati dan belas kasihan, tapi kalau kita dekat, ya, kita itu bisa-bisa nama baiknya juga tercoreng. Seperti halnya tadi contoh yang di depan, ya, seperti halnya rumput kusa yang digunakan untuk membungkus bangkai ikan atau membungkus daging, maka rumput kusa itu akan busuk juga. Demikian pula dengan kita yang memiliki teman yang buruk, maka nama buruk kita juga bisa tersebar. Alih-alih kita itu, ya, bisa dikabar-kabarkan buruk, ya, mungkin saja dia melakukan seperti halnya temannya. Kalau kita suka berteman dengan seorang perampok, bisa saja orang-orang itu curiga kita juga adalah perampok. Kalau kita berteman dengan seorang penjudi, ya, orang-orang juga akan curiga, jangan-jangan, ya, kita adalah seorang penjudi. Demikian pula dengan orang yang suka mabuk, minum minuman keras. Ya, kalau minum minuman keras es batu nggak apa-apa.
ya, minum-minuman keras, alkohol, ya, maka membuat nama buruk kita juga tercemar. Nah, jadi teman yang seperti inilah yang sepatutnya dihindari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang harus dijadikan teman, harus diikuti, dan harus dilayani. Ya. Di sini ya seseorang ya memiliki kita memiliki pertimbangan bahwa seseorang itu adalah serupa, ya. Dalam artian serupa, sepadan, ya. Serupa, sepadan, setara dalam hal moralitas. Jadi moralitas kita itu sama. Ya, kita ibu bapak ya sama-sama menjalankan Pancasila Buddhis. Ya, teman ibu bapak juga menjalankan moralitas Buddhis, Pancasila Buddhis itu. Nah, ini yang disebut setara. Nah, dalam hal konsentrasi atau hal meditasi juga setara. Sama-sama suka meditasi. Ya. Melatih batin dalam hal konsentrasi. Nah, ini setara. Nah, kemudian dalam hal kebijaksanaan, ini juga setara. Karena ketika seseorang yang satu dengan orang yang lainnya, untuk memecahkan masalah ini caranya berbeda-beda. Tetapi kalau kita memiliki kebijaksanaan yang sama, maka kita memecahkan masalahnya dengan kebijaksanaan yang sama, sehingga tidak membawa pada kerugian dari kedua belah pihak. Begitu. Ya, di sini sesungguhnya memiliki pertimbangan. Seperti hanya saya menjalankan moralitas yang setara dengan orang lain, maka ketika membahas tentang moralitas, ya, pembahasan ini akan menjadi lancar, nyambung. Ya, kalau saya dengan ibu bapak, saya moralitasnya dalam artian Biku sila, menjalankan 227 sila. Nah, kemudian ngobrol dengan ibu bapak yang menjalankan moralitas hanya Pancasila Buddhis atau 5. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung nggak? Beda. Ya, beda. Karena dari 227 sila itu, ya, ada peraturan-peraturan kecilnya, yang detil-detil. Nah, kalau ibu bapak kan sesungguhnya hanya 5 sebagai dasar, garis besarnya, begitu. Nah, maka dari itu kalau biku berteman dengan para biku membahas moralitas yang sama, nah ini akan nyambung, akan lancar, sehingga nyaman, begitu. Nah, demikian pula ketika membahas tentang konsentrasi, meditasi, ya. Nah, kalau ibu bapak ya saling berbagi, membahas, sharing, begitu tentang konsentrasi, tentang meditasi, ya, karena setara dalam konsentrasi, nah, ibu bapak itu nyambung. Ya, mungkin saja contoh. Nah, teman kita memiliki pengalaman dalam hal meditasi, mungkin pernah ya mencapai konsentrasi yang mendalam, merasa seperti halnya ya denyut nadi yang sangat terasa, aliran darah yang sangat terasa, begitu. Nah, teman kita itu juga memiliki pengalaman yang sama biasanya, ya, karena setara dalam hal konsentrasi. Orang yang konsentrasi kurang lebih pengalamannya juga ya begitu, ya. Meskipun waktunya beda-beda, begitu. Dan ya tidak mesti, tergantung konsentrasi kita, begitu. Tetapi kalau kita setara, ya, kalau kita ngobrol nyambung, ya, lancar, dan ini akan membawa pada kenyamanan, itu. Ya. Demikian pula ketika membahas tentang kebijaksanaan, karena setara, jadi kalau membahas suatu permasalahan diselesaikan dengan cara yang ibu bapak sampaikan ya kepada temannya, maka temannya juga akan setuju, karena itu sepemikiran, itu sepemikiran, sama-sama bijaksana. Nah, maka dari itu karena sepadan dengan kebijaksanaannya ini, nah, dalam mengatasi masalah dan lain sebagainya itu, ya, untuk ngobrol-ngobrolnya, sharingnya akan menjadikan lancar, nyaman, ya, nyambung, gitu. Ya, kalau kita ngobrol tentang ini, jawabnya itu, ya, kita menjelaskan pisang, bahasnya sukun, tidak cocok, tidak nyambung, ini tidak membuat nyaman, ya, gitu. Beda arah, gitu. Itu. Kemudian ketiga di situ adalah orang yang harus dijadikan teman, harus diikuti dan harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Ya, di situ ya diartikan bahwa apakah para biku jenis orang yang tidak harus
yang harus dijadikan teman, harus diikuti dan harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Di sini seseorang lebih tinggi daripada diri sendiri. Nah, lebih tinggi. Nah, dalam hal moralitas, dalam hal konsentrasi, dalam hal kebijaksanaan, ya, orang atau teman kita itu lebih tinggi kualitasnya, gitu. Nah, orang seperti ini harus dijadikan teman, harus diikuti, harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Karena alasan apakah? Karena ia mempertimbangkan dengan cara demikian, maka aku akan memenuhi kelompok perilaku bermoral yang belum kupenuhi. Jadi kalau dalam hal bermoralitas ini kita belum tahu banyak, ya, kita bisa diberitahu oleh teman kita. Nah, sehingga akan kita memiliki pengertian yang baru. Ya, seperti yang tadi saya bahas, dengan memiliki pertemanan yang baik, nah, kita bisa memiliki pengertian yang belum pernah dipelajari. Begitu. Maka dari itu, ya kita, ya, dengan cara demikian, ya akan memenuhi kelompok perilaku bermoral. Nah, atau aku akan memenuhi kelompok perilaku bermoral yang sudah kupenuhi, ya, tetapi ya dengan kebijaksanaan atau membantu dengan kebijaksanaan dalam berbagai aspek kelompok perilaku bermoral yang telah kupenuhi. Ya, meskipun kita sudah tahu, ya kita diingatkan lagi dan dilengkapi lagi. Ya, meskipun kita banyak tahu, ya ada saja mungkin kurang pas. Ya, mungkin saja seperti hanya kita mengartikan salah satu kata. Ya, kata kita sama kami sesungguhnya kan sama. Tetapi dalam beberapa konteks atau sekonteks tertentu begitu, nah salah satu itu harus dipakai, gitu. Nah, supaya tahu. Ini loh penempatannya ketika acara seperti ini. Ya, kata ini digunakan ketika acara seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, sepemahaman saya. Begitu. Kemudian kedua, aku akan memenuhi kelompok konsentrasi yang belum kupenuhi atau membantu dengan kebijaksanaan dalam berbagai aspek kelompok konsentrasi yang telah kupenuhi. Jadi kalau yang belum tahu ya tentang konsentrasi, ya entah tentang pengalaman, entah tahap-tahap biasanya yang diperoleh untuk mencapai konsentrasi atau mencapai kesucian, nah kita juga bisa diberitahu. Ya, meskipun kita sudah tahu juga mungkin belum lengkap. Nah, maka teman kita akan melengkapi, akan memberitahu supaya lebih lengkap lagi. Begitu. Kemudian aku akan memenuhi kelompok kebijaksanaan yang belum kepenuhi atau membantu dengan kebijaksanaan dalam berbagai aspek kelompok kebijaksanaan yang telah kupenuhi. Ya. Jadi ya seperti hanya tadi, mungkin kita dalam memecahkan masalah, ya kita, nah itu kurang pas, ya entah dalam waktunya dengan situasi kondisinya. Ya. Maka kalau kita memiliki teman yang baik, ya kita akan diberitahu. Ya memecahkan masalah tentunya ya harus lihat waktu. Harus lihat situasi dan kondisi. Nah, sehingga permasalahan itu akan benar-benar diatasi, akan terselesaikan. Ya. Nah, atau yang sudah diketahui, namun belum lengkap. Ya. Itu sepemahaman saya. Nah, kemudian, oleh karena itu, orang demikian harus dijadikan teman, harus diikuti dan harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Nah, ini para biku adalah 3 jenis orang yang terdapat di dunia ini. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan, seseorang yang bergaul dengan orang yang rendah akan mengalami kemunduran. Nah, kemudian seseorang yang bergaul dengan orang yang setara tidak akan mengalami kemunduran. Dengan melayani seseorang yang lebih tinggi, maka seseorang akan berkembang dengan cepat. Ya, dalam berbagai aspek begitu. Ya, entah sebagai ya, masih duniawi begitu, ya, dalam hal pekerjaan. Nah, kita itu bisa ya kalau pengen sukses bisa cepat sukses. Ya, kalau dalam hal spiritual yang awalnya kita tidak tahu tentang konsentrasi, tentang meditasi, tentang kesucian, nah, kita bisa lebih cepat konsentrasi atau mencapai kesucian. Ya, itu berkat orang-orang yang memiliki ya,
hal-hal atau sifat-sifat luhur yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kalian harus mengikuti orang yang lebih tinggi daripada kalian. Nah, itu yang ada di dalam salah satu sutta Anguttara Nikaya yang dinamakan Sewitaba Sutta. Itu. Nah, ini baru pertama kali saya sampaikan di Wihara Dhammacakka-Jaya. Ya, ini. Nah, kemudian pergaulan merupakan salah satu langkah awal bagi seseorang untuk memulai memperbaiki perilaku seseorang yang mengarah pada sifat-sifat luhur. Mengerti kepada siapa kita hendaknya bergaul dan kepada siapa yang hendaknya dihindari. Nah, maka kita akan tahu ya, supaya kita memiliki cara pikir yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Oleh karena itu, memiliki teman yang sepadan dalam moralitas, dalam hal konsentrasi, dalam hal kebijaksanaan, ya, ini disebut dengan bahkan teman yang lebih baik, lebih tinggi, disebut dengan bergaul dengan teman yang baik, ya, yang mengarahkan pada perkembangan yang lebih baik secara spiritual atau dalam hal yang bersifat duniawi. Tuh. Nah, jadi dalam hal bergaul, berteman di sini, ya, karena sangat berpengaruh, ya, maka kita hendaknya, ya, boleh memilih-milih, ya, memilih-milih. Namun ketika kita memilih, ketika kita menghindari, bukan berarti membenci. Ya, tetapi kita tetap harus memiliki rasa simpati dan belas kasih. Itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga kita bisa maju dalam Dhamma. Ya, semoga kita juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga Anda semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.